Oke, adik-adik sekalian, kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai database trigger. Ya. Di praktikum ini adalah Anda dapat membuat blok trigger PLSQL dan sekaligus mengeksekusi blok trigger PLSQL. Nah, ada dua macam database trigger ya, yaitu statement trigger dan row trigger. Kalau statement trigger sendiri adalah sebuah trigger yang akan atau hanya dieksekusi sekali saja ketika sebuah DML itu diberikan kepada sebuah tabel. Jadi berapapun hasil dari DML, baris datanya, itu hanya dieksekusi sekali saja pada saat DML dilakukan. Kemudian yang row trigger adalah database trigger yang akan dieksekusi sesuai dengan jumlah hasil baris data yang dikenai DML. Ya, jadi kalau misalnya insert-nya itu nanti dia menghasilkan 2 baris, maka eksekusi row trigger-nya akan dilakukan 2 kali. Tapi juga begitu, menghasilkan 10 baris, maka akan 10 kali juga database trigger-nya akan dieksekusi. Nah, sintaks statement trigger itu adalah seperti itu ya, create or replace trigger, nama triggernya apa, kemudian timing-nya itu apa ya, timing itu adalah before dan after ya, atau after ya, sebelum DML dan sesudah DML. Kemudian event 1 or event 2 or event 3, yaitu event itu adalah DML-nya ya. DML-nya sendiri itu kan bisa insert atau update atau delete atau keduanya atau ketiganya dari event DML-nya. Kemudian on tabel name ya, yaitu tabel yang kita pasangi DML-nya atau kita pasangi trigger-nya, lalu di bawahnya adalah trigger body-nya. Kemudian berikutnya adalah sintak row trigger. Row trigger itu perbedaannya adalah Anda memberikan klausa mandatori yaitu for each row. Ya. Jadi setelah on table name, for each row harus Anda berikan. Sedangkan yang lain itu bersifat opsional, yang misalnya adalah referencing, old as new. Kemudian when condition adalah opsional. Berikutnya adalah trigger body ya, atau tubuh programnya. Nah, saya akan membuat sebuah ini ya, sebuah tabel log ya. Sebelum membuat tabel log, saya harus mengkopikan dulu tabel IMP ini ke user saya ya dengan menggunakan Live SQL ya. Cara membuat tabelnya cukup sederhana saja, gini ya, create table IMP ya, as select bintang from score.imp. Oke, kita coba eksekusi. Oke, saya sudah membuat tabel IMP di user saya sendiri pakai Live SQL. Untuk membuktikannya, saya select bintang from IMP. Kita coba buka. Nah, ini hasilnya ya. Datanya sudah komplit. Saya akan membuat sebuah tabel log ya, isinya adalah tanggal, tipe datanya adalah date, kemudian komentar, tipe datanya adalah varchar 200. Ya, saya akan membuat tabel log dulu. Create tabel log. Nah, isinya tadi tanggal, date ya. Kemudian komentar varchar 200. Komentar 200 ya. Oke, ini aja. Kemudian kita run. Oke, tabel created ya. Oke, kalau kita lihat select bintang from log, isinya bagaimana?
isinya kosong ya. Oke, kemudian kita pasangi trigger seperti ini. Jadi kalau ada perintah insert, update atau delete itu akan dimasukkan ke tabel log ya. Kalau ini tidak ada for each berarti statement trigger. Ya, kita coba eksekusi saja ya. Oke. Oke, kita run. Oke, trigger created. Ya. Trigger sudah terbentuk. Kemudian kita lakukan operasi ini. Ya, kita lakukan operasi ini ya. Langsung saja saya akan eksekusi semuanya. Seperti ini ya. Oke. Jadi yang pertama kali memasukkan data insert ya ke tabel IMP dengan format seperti ini, kemudian saya mengupdate tabel IMP dengan format seperti itu, dan terakhir adalah menghapus tabel IMP di mana IMP number-nya 8.000 ya. Jadi yang saya masukkan tadi itu dimasukkan dulu yang pertama kali, kemudian datanya diupdate, baru yang terakhir dihapus. Ya, kita coba run. Oke, satu baris sudah masuk, satu baris sudah terupdate, satu baris sudah terhapus. Statement proses. Nah, yang terjadi adalah kalau kita cek di tabel IMP kan seharusnya kan memang tidak ada data ya, karena terakhir tadi itu dihapus. Ya. Jadi tidak ada data yang tadi saya masukkan ya. Jadi masih sesuai dengan kondisi awal. Kemudian bagaimana tabel log? Ya, tabel log itu kan berisi informasi mengenai data yang ada atau proses yang ada DML di tabel IMP tadi ya. Ketika kita pertama kali kita masukkan data, maka masukkan baris baru ke tabel log ya, if inserting. Berarti pada saat IMP tadi itu di-insert, maka ada proses memasukkan data ke tabel log. Ketika dia update, dia juga memasukkan data di tabel log dan juga delete ya. Proses perintahnya adalah ini ya, untuk mengenali apakah dia insert ataupun apakah dia delete ataukah dia update. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di ini ya, di komentarnya ya. Kalau insert itu dia memasukkan data, kalau dia update kita berikan informasi mengubah data, kalau dia menghapus kita informasikan menghapus data ya. Sehingga tadi kita berikan 3 DML ya, maka akan masuk ke tiga-tiganya dengan komentar yang berbeda tapi tanggalnya sama ya. Nah, itu adalah contoh dari statement trigger ya. Nah, ini datanya sama persis seperti ini. Ini kok ada tanggal dan jamnya, Pak? Ini bisa saja kita buat seperti itu ya. Ini aja bisa ya. Tucar tanggal DD MM 1234 Y 4 kali, formatnya HH24 MI SS ya, tanggal kemudian komentar. Nah, dia akan mengeluarkan selain data tanggal, dia akan mengeluarkan data jamnya ya. Karena dia sekaligus tadi eksekusi, maka detik-detiknya itu pun juga sama ya. Karena sekali eksekusi itu dia langsung 3 tadi ya. Ya, itu. Oke, berikutnya contoh rule trigger ya. Jadi membuat tabel barang ya, ini yang belum ada. Kalau yang log tadi kan sudah. Saya akan membuat tabel barang dengan field ID, nama, spesifikasi, jumlah, satuan, dan tanggal ya. Oke, kita buat dulu tabel barang ya. Oke, kemudian kolom-kolomnya apa saja? Yang pertama adalah ID number 10
ID number 10. Kemudian nama varchar 250, varchar 250. Oke. Spesifikasi varchar 2200. Varchar 2200. Spesifikasi betul. Oh, maaf. Kemudian jumlah number 5. Jumlah number 5. Satuan varchar 220. Varchar 220. Setelah satuan itu tanggal, tipe datanya adalah date. Datanya adalah date. Oke, setelah itu kita run. Oke, ini ya, tabel created. Setelah itu apa? Setelah membuat tabel barang, kita memasukkan atau memasang trigger. Nama triggernya adalah telat 1 yang kita pasang di tabel barang. Eventnya adalah update, timingnya adalah before. Jadi sebelum diupdate, dia dimasukkan data tanggal. Ya. Nah, data yang dimasukkan di sini adalah tanggal yang dimasukkan atau yang di-entry ke tabel barang. Kemudian ubah data dari nama lama, ya nama lama dari nama. Ya, kita coba aja ya, kita coba aja. Ini copy paste. Saya akan jalankan. Oke, trigger created. Ya. Langkah berikutnya adalah operasi DML. Ya, kita coba satu demi satu dulu aja, tidak sekaligus. Ya. Jadi yang pertama masukkan data ke tabel barang. Ya. Oke, kita coba. Nah, one row inserted, ya kita commit. Oke, kita coba lihat datanya dulu, select bintang from barang. Oke. Nah, data barangnya sudah masuk ya. Ini. Select bintang from barang, isi datanya ini ya. Tadi sudah saya masukkan. Sekarang kita lihat ke tabel log. Apakah ada data yang masuk di tabel log selain yang sebelumnya? Nah, ini kan masih yang trigger yang statement yang tadi ya. Jadi tidak ada data baru. Mengapa? Karena di sini yang dipasangi adalah update. Jadi insert nggak akan mengaktifkan trigger telat 1. Sekarang update. Ya. Sekarang ini update. Update barang, set nama, sama dengan mangga, spesifikasi sama dengan mangga gadung, tanggalnya adalah 1 Januari 2006, where ID sama dengan 1. Nah, ini harusnya triggernya terpicu, ya, atau dijalankan. Oke, belum saya tekan. Oke, kita, nah ini, one row updated. Jangan lupa, kita commit. Oke, kita lihat dua buah tabel, di tabel barang dan juga di tabel log. Ya, lognya mestinya harusnya masuk baris data yang pertama atau yang diupdate tadi itu. Oke, kita lihat.
Nih, jadi yang pertama Anda bisa lihat tadi kita lihat query-nya ya. Update nama barang, set nama sama dengan mangga, spesifikasi mangga gadung. Kalau tadi berarti jeruk diganti dengan mangga. Ya. Dan tadi perintahnya komentar ubah data dari jeruk. Ya. Tanggalnya adalah tanggal sekarang gitu ya. Yang Anda eksekusi ini ya. Yang Anda lihat ini tadi mungkin klik 2 kali ya. Klik 2 kali yang perintah update tadi. Makanya dia keluar 2 kali. Tapi yang pertama tadi sebetulnya ini ya. Jadi tanggalnya kita lihat tanggal yang dimasukkan ke tabel log ya kalau di triggernya itu adalah tanggal dari tabel barang ya. Ini new tanggal ini berarti mengakses dari data tanggal dari tabel barang. Kemudian new berarti data yang baru dimasukkan. Ya, tanggal baru yang dimasukkan. Kemudian komentarnya isikan dari ubah data dari ya berikan stringnya itu di dalam komentar ditambah dengan old nama. Berarti di sini adalah data di tabel barang pada kolom nama tapi yang sebelum diubah. Sebelum diubah dimasukkan ke tabel log. Jadi yang sebelum diubah tadi itu adalah jeruk. Ya, makanya di sini ubah data dari jeruk. Ya, ubah data dari jeruk. Dan kemudian di sini 1 Januari 2006. Ya, itu adalah data tanggal yang dimasukkan pada saat data diupdate tadi ya, sesuai dengan contoh ini. Nah, hasilnya adalah ini sebetulnya. Oke, kemudian ini ada contoh latihan kedua. Buatlah row trigger nama ETLA2 yang melakukan pengecekan terhadap delete pada tabel barang. Timing trigger yang dipakai adalah after. Body trigger berisi insert data pada tabel log dengan ketentuan sebagai berikut. Jika data pada field jumlah pada field barang yang dihapus adalah berisi kurang dari 50 ya di tabel barang, pada jumlah itu kurang dari 50, maka masukkan data pada tabel log. Field tanggal berisi data lama dari field tanggal dari tabel barang. Ya, data lamanya dari tabel barang sama dengan yang di atas tadi. Kemudian komentarnya berisi hapus data dengan jumlah kurang dari 50, yaitu dikoncat dengan data lama dari field jumlah. Oke. Kemudian jika data pada field jumlah pada field barang yang dihapus adalah berisi lebih dari 50, maka masukkan data pada tabel log ya. Komentarnya adalah field berisi data lama dari field tanggal dari tabel barang ya, dan komentarnya berisi hapus data dengan jumlah lebih dari 50, yaitu concat dengan data lama dari field jumlah. Nah, triggernya ini ya. Jadi kalau data jumlah yang dimasukkan ke tabel barang itu yang lama ya, data yang lama yang dihapus tadi itu kurang dari 50, maka masukkan data ini ke tabel log. Kalau lebih atau sama dengan 50, maka masukkan else-nya. Ya, kita coba. Oke. Run. Nah, trigger created. Ya. Setelah itu kita akan langsung mengeksekusi ini. Ya, mengeksekusi ini. Oke, langsung sampai dengan commit yang terjadi bagaimana? Run. Oke, one row inserted, two row updated. Ya. Dan kita lihat di tabel barang apa yang terjadi. Maaf, di tabel log ya. Select bintang from log. Nah, Anda bisa lihat itu di mana nih? Nggak muncul. Kita lihat ini ya.
Dia, oh maaf. Ini operasi DML-nya harusnya apa? Delete ya. Baru ini bekerja. Nah, oke ya. Ini contohnya nggak ada delete-nya. Ya, delete-nya nggak ada, maka kita buat sendiri contoh soalnya ya. Kita cek dulu ke tabel barang. Saya ingin menghapus apa, gitu ya. Oke, sudah bintang from barang. Nah, saya akan menghapus yang ini, yang baris data ya, ID sama dengan 1, saya hapus semua aja, enggak apa-apa. Delete from barang gini aja ya. Dan jumlahnya itu di bawah 50 ya. Ini kan 10. Saya hapus. Ini kan 2 buah baris data. Sehingga harusnya masuknya tadi nanti ke tabel log juga 2. Ya. Kita commit. Ya, sudah terhapus, kita commit. Oke, run. Oke, kita lihat di tabel log. Select bintang from log. Nah, itu yang mana? Nah, ini ya. Tadi kan 2 baris ya. Jadi komennya adalah hapus data dengan jumlah kurang dari 50. Ya, karena tadi if pertama yang dieksekusi. Ya, if yang pertama tadi yang dieksekusi karena tadi isi data dari tabel barang di kolom jumlah itu semuanya kurang dari 50 ya. Tadi jumlahnya kan 10. Maka yang dieksekusi adalah ini. Yang if yang pertama. Nah, hasilnya ini. Ya. Karena tadi baris datanya 2, maka akan mengeluarkan atau memasukkan data ke tabel log sebanyak 2 kali sesuai dengan jumlah baris data yang dikenai dengan perintah DML. Itu kalau pakai row trigger. Oke, kemudian tugas praktikum Anda. Jadi Anda membuat tabel barang seperti yang saya contohkan tadi, ada tabel transaksi dan tabel history. Kemudian buat row trigger dengan timing before pada segala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan berikut. Berarti insert update delete itu juga harus Anda masukkan ke dalam row trigger ini. Aturannya adalah segala perubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya, field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu atau berasosiasi dengan field ID barang. Lalu berikutnya, segala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi, Anda isikan tambah data, ubah data, hapus data sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi. Oke, adik-adik sekalian, itulah materi praktikum basis data lanjut untuk materi database trigger.